Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah segmen ngobras atau ngobrol asik. Pada channel ini ada banyak segmen nanti. Ada ngobras, ada otomotif mekanik, ada review something, review makanan, barang, minuman, pakaian, sendal, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, pada segmen ngobras ini atau ngobrol asik singkatannya ya, saya ditemani oleh seorang bidadari yang mana beliau adalah istri saya sendiri yang ada di balik layar. Karena istri saya tidak ingin wajahnya terekspos, jadi ya memang harus di balik layar sih. Tapi suaranya juga akan menemani kita semua nanti bersama ngobrol bareng dengan kami atau ngobras. Nah, temanya adalah tentang poligami. Poligami. Yang kemarin, yang 1 tahun yang lalu, saya pernah ngobras tentang poligami dengan teman sekantor. Kebetulan videonya dikomentari oleh teman-teman saya, agak ada yang dalam tanda kutip ada yang marah-marah tapi tertahan karena harus berkomentar positif, jadi agak tertahan. Dan ada yang protes tentang poligami, menyatakan ketidaksetujuannya dengan poligami melalui video saya tapi dengan bahasa yang halus. Karena tema itu saya yang ngangkat, saya yang mempresent, saya yang membawakan, saya yang yang membicarakan, yang mengangkatnya dalam video, maka seolah-olah penonton itu tanpa mengetahui isinya langsung menjudge bahwa saya itu orang yang setuju dengan poligami. Yes, Anda betul. Saya memang setuju. Tapi saya tidak melakukan hal itu. Saya tidak menentang tentang poligami. Saya juga tidak melakukan poligami. Jadi harus bisa dibedakan. Saya setuju adanya poligami dengan kondisi-kondisi tertentu, tapi saya tidak melakukan hal itu. Sebagaimanapun kondisi saya nanti ke depannya, saya akan berusaha untuk tidak melakukan yang namanya poligami. Saya boleh nggak poliandri? Menurut agama ya nggak boleh. Menurut agama tidak boleh. Kita kan memang dasarnya kan memang agama, dasar dari kita berkehidupan itu kan agama. Jadi kalau peraturan di agama itu tidak membolehkan, ya kita nggak boleh menentang. Sama halnya dengan seperti ini kasusnya. Sama halnya dengan selain poligami apa ya? Sesuatu yang dibenci orang, tetapi itu ada dalam aturan agama. Kira-kira apa? Sesuatu yang sangat dibenci, tapi itu ada di aturannya, ada di aturan agama. Tapi kita tidak boleh ikut membenci gitu. Kebanyakan orang itu membenci. Nah, contohnya riba, ngomongin masalah riba ya. Riba itu hutang, bukan hutang ya, sesuatu yang berlebihan, melebihkan ya. Saya nggak tahu pastinya, tapi yang jelas garis besarnya adalah orang hutang kemudian nyaurnya dilebihkan. Itu kan dosa ya. Secara agama itu dosa, tetapi secara orang-orang pada umumnya, pada di kehidupan sosial itu orang-orang pada suka tuh. Nah, ini tema ini nanti ya? Di video yang lain. Kita ngomong yang poligami dulu, yang banyak yang protes itu. Jadi harus bisa membedakan, kita setuju aturan agama, tetapi kita boleh melakukan, boleh tidak gitu loh. Khususnya untuk saya sendiri, saya tidak melakukan poligami. Berniat pun nggak ada. Karena manusia itu usianya mentok paling berapa sih? 64 tahun. Kalau hanya untuk ngurusi urusan, kalau saya pribadi ya, kalau hanya untuk ngurusi urusan
seksual, selakangan dan lain sebagainya itu ya kita akan kehabisan waktu hanya untuk mengejar nafsu duniawi. Toh nafsu itu bisa diredam dengan banyak hal. Contohnya, kalau yang tidak beriman bisa jajan ke PSK misalkan. Daripada poligami kan jajan ke PSK tidak merepotkan gitu loh. Maksudnya tidak berumah tangga dengan istri dua. Kita itu dengan mengabaikan urusan agama ya. Ya kan saya bilang untuk orang yang tidak beriman kan kita bisa jajan ke PSK. Tapi untuk orang yang beriman bisa puasa. Terus bisa untuk urusan mengalihkan pikiran ke hal yang positif lah, misal nge-YouTube. Ya kan? YouTube, banyak duit, larinya nanti ke sana lagi dong. Enggak lah. Banyak duit kalau saya mending buat sedekah lebih banyak. Nah, itu kan ente. Kalau yang lain kan belum tentu. Ini urusan tentang hasrat loh. Hasrat ingin memiliki banyak pasangan. Poligami itu tidak hanya bisa dilakukan satu cowok dan dua cewek loh. Bisa juga dilakukan satu cowok dan dua cowok. Gila. Iya. Kalau itu namanya homoseksual itu juga ada yang poligami. Jangan salah, jangan hanya berpikiran poligami itu satu cowok banyak cewek, bisa juga satu cowok banyak cowok. Itu bisa poligami. Atau satu cowok dan satu cewek, itu juga bisa. Yang laki-lakinya biseksual, kemudian punya simpanan laki-laki, tapi dia menikah dengan 7 menit istri. 7 menit gak masalah. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi, membahas tentang poligami. Di otak saya itu harus banyak yang dikeluarkan supaya tidak muntel. Nanti kita akan bahas tentang penjara juga. Tapi ini kita fokuskan dulu ke poligami. Nah, kembali lagi ke poligami. Poligami itu menurut pandangan rata-rata seorang perempuan, rata-rata ya, tidak semua ya. Menurut pandangan rata-rata perempuan, poligami itu menyakiti pasangan, menyakiti seorang istri. Padahal belum tentu loh, banyak juga kasus poligami itu yang meminta adalah istrinya. Seperti yang viral di TikTok itu. Seorang laki-laki dipaksa menikah dengan teman istrinya. Karena istrinya itu tahu kalau temannya ini sedang sengsara, ceritanya begitu. Temannya itu sengsaranya saya nggak tahu. Dalam kondisi sengsaranya itu loh. Maksudnya kekurangan duit kah atau emang dia butuh diayomi oleh seorang suami, saya juga nggak tahu. Tapi menurut pengakuan ada kok di YouTube, nanti kalian cari saja pengakuan seorang istri itu. Jadi istri itu menikahkan suaminya dengan temannya si istri. Alasannya macam-macam. Padahal suaminya tidak mau, disuruh menikah lagi tidak mau, dipaksa tidak mau, akhirnya menerima. Ya sudahlah, dinikah saja. Emang sahabatnya si istrinya tadi sedang butuh bantuan, mungkin bantuannya dalam hal apa saya juga nggak tahu. Nanti kalian cari sendiri. Ada juga yang seorang suami dipaksa menikah istrinya dengan orang lain juga ada. Banyak hal. Jadi tidak melulu poligami itu menyakiti perempuan. Poligami juga bisa menyakiti laki-laki ya, karena tadi laki-lakinya tidak cinta dengan perempuan yang dipaksa menikah dengan istrinya. Nah, tapi kalau sudah telanjang di depannya ya jadi cinta. Kita nggak ngomongin masalah telanjang. Kadang-kadang ada laki-laki yang hanya ini jarang ditemui sih, tapi kadang-kadang ada laki-laki yang hanya bernafsu kepada istrinya saja. Kalau melihat perempuan lain telanjang itu malah jijik. Ada yang seperti itu. Itu kayak gitu kagak? Oh, saya sering lihat Mia Khalifa. Zinah mata. Enggak, Mia Khalifa sekarang kan di TikTok. Sudah taubatan nasuha. Saya kebetulan
Kebetulan nontonnya pas Mia Khalifa sudah taubat. Pas belum tobat juga nonton. Iya ya. Pas proses tobatnya juga saya nonton itu. Jadi Mia Khalifa itu orang yang luar biasa itu. Dasar laki-laki. Tapi saya tidak melakukan poligami. Saya harus klarifikasi ini supaya para fans saya atau penggemar saya tidak marah-marah. Saya tidak melakukan poligami sekalipun digoda seperti apa. Yang tahu track record saya itu hanya istri saya. Istri saya itu tahu bagaimana kesetiaan suaminya ini yang luar biasa. Dan sering cobaan-cobaan itu datang, ada wanita menggoda gitu. Tapi saya tidak tertarik gitu. Ya enggak, Bu? Kalau kamu bisa melihat ekspresi wajah istri saya, luar biasa. Ham. Guyang-guyang. Terus menurut pandangan perempuan, poligami itu seperti apa sih? Penasaran. Poligami. Ya, itu udah ada aturannya di agama, ada aturannya ya di agama. Jadi saya selaku wanita itu tidak menolak dan tidak menentang. Tapi saya bukanlah wanita yang mau dipoligami. Mantap. Lah wong kalau suami pulang ke rumah yang dicari-cari anaknya duluan aja saya cemburu. Apalagi ada wanita lain. Bukankah wanita lain itu juga? Oh iya betul. Wanita lain itu fungsinya banyak, bisa bantu-bantu masak, bisa bantu-bantu nyuci, ngepel, murah sumur, bersihin genteng, ya. Banyak sih fungsinya. Itu istri muda atau pembantu? Pembantu maksudnya. Nah, jadi kesimpulannya tentang poligami? Kesimpulannya, mungkin di muka bumi ini hanya wanita yang berhati bidadari yang mau suaminya poligami. Banyak loh ustadz-ustadz yang poligami. Ya berarti istrinya berhati bidadari. Kalau saya mah ya manusia biasa ya. Hati saya juga hati yang terbuat dari segumpal daging. Kita tuh harusnya yang masih penuh dengan nafsu. Kita tuh harusnya apa ya? Open minded lah. Poligami itu bukan sesuatu aib gitu loh. Bukan sesuatu yang kalau ada orang poligami terus kita nyinyir dan menganggap bahwa si laki-laki itu hanya budak seks yang mencari kepuasan. Iya, kita harus open minded. Kadang-kadang itu kita menemukan sesuatu yang di luar apa yang kita pikirkan. Misalnya kita mikir poligami itu hanya laki-lakinya hanya mencari kepuasan seksual saja, menikahi banyak wanita hanya untuk dijadikan budak ranjang dan lain sebagainya. Padahal di luaran sana itu banyak sekali kejadian-kejadian atau fenomena yang kadang-kadang kalau kita tahu sejarah, kita tahu merunut kenapa si A poligami, kenapa si B poligami, itu malah kita sedih gitu loh. Kita merasa iba, kita merasa respect lah. Ada yang bisa poligami semacam itu. Dan itu tuh sesuatu yang sangat sulit loh. Poligami itu. Bisa akur tiga-tiganya itu satu. Akur kalau misal uang belanjanya masing-masing mungkin 200 juta sebulan. Iya. Nah, berarti 3 istri itu 600 juta sebulan. Terus satu istri punya anak 5 misal, berarti 3 istri punya anaknya 15. Masing-masing anak satu bulannya itu uang sakunya 100 juta misal. Lah, kayak bener. Nah, satu lagi, saya tuh pernah punya murid itu anak ke-21 dari istri ketiga. Jadi masing-masing istri itu punya anak 7. Anak seorang kiai besar lah. Anak seorang kiai besar di suatu kota yang kebetulan mondok atau nyantri di pondokan yang pernah saya
Ajar. Itu anak ke-21. Dan masih punya adik satu lagi. Jadi total seluruh saudaranya itu 22. Kalau tidak salah begitu. Dan kebetulan abahnya atau ayahnya itu meninggal di Mekah kalau nggak salah. Pas menunaikan ibadah haji meninggal di sana. Jadi tiap tahun umroh itu ke sana untuk umroh sekalian ziarah makam bapaknya atau ayahnya. Itu juga baik-baik saja, ke-21 anaknya itu akur semua. Ketiga istrinya juga akur semua. Itu yang nampak di depan. Yang di belakang kan kita nggak tahu. Ya, semua rumah tangga kan seperti itu. Tapi kita hanya bisa menilai secara zohir kan, secara apa yang tampak saja. Nggak mesti yang tampaknya baik terus di belakangnya nggak mesti jelek kan. Yang tampak baik bisa saja di belakangnya malah sangat amat baik sekali, bisa juga. Kita hanya bisa menilai secara zohir, jadi nggak bisa menghakimi dan nggak bisa memvonis bahwa di depan baik di belakang itu buruk, nggak bisa semacam itu juga. Harus open minded gitu. Terus sedikit obrolan tentang poligami, ini sudah sekitar 16 menit. Nanti kecapean ngeditnya, susah. Kita mau ganti topik. Jadi obrolan ini, ngobrol asik ini kita akhiri, dan tidak ada baper-baperan di antara kami berdua selaku pembicara, saya dan istri. Memang tema saya dan istri kalau ngobrol itu seperti ini ya. Temanya sangat luas. Di video lain kali bahas mantan ya. Bahas mantan itu lebih asik itu. Istri saya tuh paling suka ngobrolin mantan-mantan saya itu. Entah kenapa, saya nggak tahu. Tapi kalau ngobrol masalah mantannya si istri itu, istri nggak begitu suka. Iya, karena aku nggak punya mantan. Saya cuman mantan pacar itu yang secara resmi cuman nyombong. Oh, lain kali, video lain kali. Cuman 3. Lain kali ah. 3 apa 2 ya? 2 ding. Tiba-tiba hilang ingat. Kalau bahas masalah mantan, takutnya kalau video ini ditonton oleh mantan kan jadi nggak enak. Mantan-mantan saya kan juga sudah berumah tangga semua. Sudah punya anak, sudah punya suami. Jadi takutnya kalau video saya ini sampai ke mantan-mantan kan nanti dikira itu tuh bekas saya tuh. Ya, cukup sekian obrolan kali ini. Terima kasih mau menyimak sampai akhir. Nantikan episode ngobras berikutnya kalau ada tema yang menarik. Kalau otak saya sudah penuh muntel, saya akan ajak ngobrol orang lain mungkin, atau istri saya lagi sebagai bintang tamu di balik layar juga bisa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.